Nunggu, ada yang ditunggu, perlu ditunggu, Pak Dipo? Udah nggak ada kayak Pak. Iya, konfirmasi untuk jaringan mungkin Pak Dipo. Entah suara Hmm. kita terdengar sama Iya. Bapak Ibu ini, Bapak Ibu hadirin atau tidak ini. Bapak Ibu, apakah suaranya terdengar Pak? Bapak Ibu, kalau terdengar bisa nanti direspon dulu gitu. Kalau tidak nanti bisa saya ganti perangkat dulu. Nanti. Apakah terdengar Bapak Ibu? Atau jaringan kita yang bermasalah ya, atau ada di kendala Bapak Ibu ya. Nggak ada kayak Sudah aman. terdengar kata Ibu Yurdiana, Pak Dipo. Sudah. Oke, oke, Pak. Siap. Kita mulai Bapak Ibu ya. Oke, Pak Dipo, silakan Pak. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya dari Manpana Panjang dan juga MGMP Geografi eh, Kementerian Agama, Pak ya. Eh, Perkenalkan sebelumnya Bapak Ibu semuanya, kami dari tim dari Departemen Geografi dan Pendidikan Pancasila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Universitas Negeri Padang, gitu ya. Itu akan melakukan yang disebutnya salah satu kegiatan yang eh, wajib bagi dosen itu adalah pengabdian masyarakat gitu Pak ya. Untuk tahun ini gitu ya kami bertiga itu akan berencana ya untuk mengunjungi dan juga eh, memberikan pelatihan ya bagi Bapak Ibu khususnya dari Kementerian Agama yang ada di Manpada Panjang khususnya dan juga mungkin beberapa guru dari MGMP Geografi di Kota Padang Panjang gitu. Untuk pagi ini ya, jadi kami rencana itu ada 2 hari ya. Jadi hari pertama itu adalah hari ini, lalu rencananya juga itu besok sebenarnya ya untuk kunjungan ke Mandua Padang Panjang. Sekaligus nanti kita juga akan mencoba ya beberapa fitur yang ada juga beberapa apa namanya ya upgrading ya skill dan juga upgrading aplikasi ya yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran gitu ya, ataupun untuk penyebaran luasan informasi ya dan juga ataupun untuk keterampilan guru sendiri gitu ya. Untuk ada 3 gitu ya, ada 3 program. Yang pertama adalah kita memperkenalkan aplikasi WebGIS ya oleh MyMap ya. Yang kedua adalah ada aplikasi Virtual Microscope. Terus yang ketiga adalah aplikasi AI gitu ya untuk media pembelajarannya gitu. Untuk pagi ini ya itu mungkin dimulai dulu dari saya gitu ya. Mungkin nanti akan berlanjut kepada teman saya Bapak Zaki dan juga Bapak Bekti. Oke, untuk sebelumnya kemarin mungkin kita perlu diskusi juga Bu untuk rencana esok hari ya. Saya dapat kabarnya juga dari Pak Bekti gitu ya. Kalau besok itu eh, kayak kegiatan MGP-nya hari Kamis ya. Nah, itu kemarin juga saya sudah berdiskusi dengan Pak Bekti gitu ya. Mungkin bisa nanti kita geser tuh
tergantung kesepakatan kita bersama gitu ya. Apakah mau di hari Rabu, hari Kamis, ataupun hari Jumat gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa eh, sambilan acaranya gitu ya. Nggak apa-apa juga gitu. Nanti bisa juga kita atur di jadwal di sini gitu. Bisa Rabu, Kamis, atau Jumat gitu. Oke, untuk pagi ini gitu ya, saya ya di POM berasal dari Departemen Geografi itu akan mencoba eh, memperkenalkan gitu ya, memperkenalkan salah satu inovasi media untuk pembelajaran geografi khususnya ya, dan juga bisa digunakan juga untuk pembelajaran yang lainnya gitu ya. Contohnya untuk fisika bisa juga gitu ya, ataupun juga untuk eh, pengenalan webnya. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita manfaatkan di aplikasi ini gitu ya. Yang kita sebut namanya aplikasinya adalah My Maps gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal gitu ya, ataupun yang belum. Nanti bisa kita eh, kenalkan seperti apa bentuknya gitu. Jadi kalau My Maps ya, jadi ini salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Google ya. Di sudah ada dari tahun 2004 sebenarnya gitu ya. Tapi berkembang-berkembang gitu ya sampai sekarang sudah eh, bisa digunakan gratis Bu ya. Gratis tapi ada limitnya gitu ya. Ke limit servernya, tapi eh, asal kita punya akun Google gitu ya, kita bisa menggunakannya gitu ya. Kita bisa manfaatkannya itu. Sekarang kita coba kenal, nanti ada beberapa fitur yang akan kita kenalkan ya. Nanti ada istilahnya juga, ada menambahkan marker ya, menambahkan membuat garis, membuat poligon ya, membuat konten di sini apa yang mau kita isi, bisa isi gambar, bisa isi video, bisa gitu ya. Bisa juga kita apa namanya ya, eh, membuat customized map gitu ya. Kalau misalnya kita apapun yang mau kita mau bisa di sini gitu ya. Tapi eh, mungkin keterbatasannya adalah mungkin tidak bisa untuk skala yang lebih besar gitu. Jadi skalanya kecil-kecil saja gitu Bu ya. Karena ukurannya itu yang maaf, ukuran servernya itu yang dibatasi setiap akun Google-nya gitu. Dan juga kita bisa sharing petanya gitu ya. Kita bisa sharing gitu ya. Kita bisa eh, buka ya dimanapun ya. Asal dia ada aplikasi yang bisa membuat apa namanya support dengan Google itu bisa ditampilkan gitu ya. Nah ini kira-kira bentukannya Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah fitur diberikan oleh Google ya. Itu untuk membuat peta sendiri, peta pribadi sebenarnya gitu ya. Tergantung kita mau isinya seperti apa gitu ya. Nah, karena kita yang dekat dengan peta ini adalah pembelajarannya biasanya geografi gitu ya. Jadi hampir bisa dibilang ya, seharusnya kita bisa memanfaatkan ya aplikasi ini untuk membuat peta gitu ya, membuat peta atau kita bisa menganalisisnya gitu ya. Nah, kita bisa membuat garis, kita membentuk poin lokasi, kita bisa membentuk rute ya. Nah, semuanya bisa kita buat di sini gitu. Dan yang bagusnya adalah di sini tidak hanya peta buta ya atau peta apa namanya? Peta bisa juga menggunakan peta di overlay atau diganti menggunakan satelit gitu ya. Jadi ada fitur-fitur tambahan yang sebenarnya kita sudah familiar gitu. Contohnya kita penggunaan Maps ya di HP kita masing-masing gitu ya. Nah, itu bisa juga kita manfaatkan nanti, bisa kita sharing nanti di sana gitu. Jadi intinya adalah kita coba akan memvisualisasikan data ya dalam bentuk data geografis ya, dalam bentuk yang sekreatif dan seinteraktif mungkin, ya, semudah yang paling mudah gitu. Nah, tinggal kita bisa nggak kita manfaatkan gitu ya nantinya gitu. Dan juga sangat gampang ya aplikasinya aja. Kita cuma butuh akun Google, kita cuma butuh eh, browser, dan juga kita tinggal masukkan halamannya ya, di halaman mymapsgoogle.com ya, di browser apapun bisa gitu ya. Saya nggak tinggal harus Chrome gitu ya, nggak harus Firefox apapun ya gitu ya. Yang penting kita ada internet gitu ya untuk mendapatkannya gitu ya. Lalu kita bisa buat petanya contohnya seperti ini sebelah kiri ini gitu ya. Adalah peta, contohnya ini adalah peta DAS misalnya ya, atau peta batas kabupaten ya, atau peta lokasi apapun sini. Ya, ini khusus contohnya saja. Nah,
Mungkin besok ya kita akan coba melihat ya atau langsung mempraktekkan gitu ya, bagaimana cara memanfaatkan aplikasi ini untuk keperluan pembelajaran geografi gitu ya. Apa yang bisa kita manfaatkan ya. Ada beberapa fitur nanti yang bisa eh, kita manfaatkan langsung maupun tidak langsung. Dan ini contohnya Bu ya, yang harus kita punya ya. Pertama kita harus punya akun Google ya, akun Google gitu ya. Kita tinggal masuk aja langsung di browsernya ya, Google /My Maps gitu ya. Nanti kita akan langsung masuk pada bentukan seperti ini gitu ya. Kita akan membuat ya pilihannya di sini. Kalau kemarin saya mencoba ada 3 peta gitu ya, saya buat ya, atau 3 database gitu ya. Kita bisa membuat peta baru saya. Nah, tinggal kita buat create new aja petanya. Nanti dari sini gitu ya, kita nanti mengenalkan juga ada namanya, kita bisa ganti judul petanya ya, judul petanya ya. Kita bisa ganti base mapnya gitu. Saya tidak mau tampilannya seperti peta atlas nih Pak gitu ya. Saya maunya satelit bisa ya. Lalu kita bisa edit, bisa tambahkan ya. Nanti kita ada di aplikasi toolbar ini ya. Dan nanti bisa kita edit stylenya, edit warna dan lainnya kita bisa ubah di layar bar nanti ya di sini nomor 4. Ini contohnya Pak. Kalau misalnya kita ganti nama misalnya kan ya, oh ini judul peta kita mau buat apa gitu ya, sesuai yang keinginan kita. Contohnya adalah peta situasi misalnya, peta lokasi, peta rumah, peta apa bisa kita buat di sini ya. Tinggal kita ganti ya namanya ya, kita kasihkan deskripsinya apa yang mau kita deskripsikan gitu ya. Lalu peta ini tidak hanya bisa mensupport data web aja Pak ya, kita bisa membuat ya, ekspor menggunakan data yang disebutnya KML gitu ya. Bahkan kita bisa menampilkannya di website kita gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, di mana di sekolah misalnya kita bisa buat data persebaran rumah murid misalnya kan ya, atau rumah wali murid gitu ya. Itu bisa kita tampilkan di web kita nantinya gitu ya. Hasil peta yang sudah kita buat sebelumnya. Bahkan kita bisa print sebenarnya nanti ya. Bisa kita print dan bisa juga kita tampilkan di aplikasi Google lainnya. Ini adalah contohnya adalah di Google Earth. Lalu kita bisa mengubah base mapnya tadi ya, sebelum kita yang belumnya dulunya atlas seperti ini gitu ya, kita ubah misalnya contohnya ya. Ada yang sebutnya map gitu ya, ada yang dari satelit gitu ya, ada yang dikombinasikan dengan terrain ya, bentuk ininya, bentuk permukaan topografinya ya, sehingga kita lihat ada fitur-fitur kontur ya, nanti kita lihat di sini gitu ya. Ada banyak sekali gitu pilihannya, tinggal kita mau pilihnya yang mana gitu ya, mau yang mana kita gunakan untuk eh, peta kita. Ya. Nanti untuk tools menggambarnya ya, ada banyak sekali ya. Yang paling penting ada 2 itu. Yang pertama adalah membuat marker dan juga menggambar garis gitu. Misalnya kita mau batas apa ya? Batas kalau di geomorfologi itu contohnya kita bisa buat eh, menghitung atau menggambar wilayah sungai ya, pantai misalnya. Itu bisa juga gitu ya. Maka kita bisa bikin ini juga arah gitu ya. Arahnya semana gitu ya. Kita tentukan nanti. Lalu kita juga bisa menghitung jaraknya berapa, luasnya berapa ya dari ini. Bahkan sekarang kita sudah bisa membuat fitur sendiri dalam bentuk atau mencari lokasi yang sudah ada database-nya di Google ya. Misalnya lokasi-lokasi gedung yang sudah ada di Google nanti bisa kita cari di sini nanti. Karena database-nya itu sudah saling sharing gitu ya. Nah, ini tuh juga bisa zoom in, zoom out juga ada fiturnya juga sama gitu ya. Nah, tentu ada satu lagi ya untuk layar gitu. Kita bisa membuat data sendiri layar ini gitu ya. Kita bisa mengimpor, mengekspornya juga gitu ya. Bisa kita lihat gitu ya, bisa kita share juga ya. Bisa kita tambahkan. Jadi nanti kita akan bisa banyak menggunakan fitur overlay di sini ya. Contohnya adalah seperti contoh yang di awal, contoh ini ya, banyak sekali overlay di sini gitu ya. Bisa kita lakukan gitu. Lalu dari sini ya nanti di contohnya ya kita bisa cari poin gitu ya di lokasi ini contohnya lokasi Man 2 Padang Panjang gitu ya. Kita bisa jadikan poin dia ya nanti langsung masuk ke gabung ke database Google ya langsung ketahuan oh ternyata lokasinya di sini gitu ya. Ya. Lalu kita bisa pilih tambah sendiri kita tambahkan di peta kita nanti akan tumbuh akan muncul ya poin baru ya sesuai dengan poin yang sudah kita buat.
Nanti kita bisa tambahkan lagi, misalnya contoh lain, bisa tambahkan poin yang baru lagi gitu ya, bisa tambahkan ya pastinya. Tambahkan contohnya apa? Rumah kita misalnya. Oh, rumah kita tambahkan lokasi di sini ya. Kita lihat di petanya di mana, tinggal letakkan pinnya ya, lokasinya, lalu kita ganti namanya, deskripsinya ya. Langsung kita dapat lokasinya berapa di geografisnya gitu ya. Bahkan kita bisa masukkan nanti foto ya, foto dari setiap titik yang mau kita tampilkan gitu ya. Bisa kita ubah nanti stylenya, bisa kita ubah warnanya ya. Jadi lebih menarik misalnya. Nah, dari situ kita juga bisa buat direction. Nah, ini contohnya direction ya. Kita bisa buat arah kemana aja dari satu poin ke poin lain, arahnya kemana aja bisa kita lewati jalan yang mana gitu ya. Bisa. Bahkan kita bisa hitung jarak. Nah, contohnya nih ya, kalau di sini kita zoom ya misalnya. Nanti bisa kita hitung jarak nih. Oh, dari titik sini ke sini ada 939 meter gitu ya. Bisa kita hitung langsung gitu ya di sini. Contohnya di sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa dan bagaimana sih cara kita ya bisa memanfaatkan aplikasi ini ya, aplikasi yang bisa dibilang gratis ya, cukup dan ringan ya untuk media pembelajaran gitu ya. Apakah di geografi atau di kuliah di mata pelajaran lain ya. Itu bagaimana cara kita nantinya gitu ya. Apa yang bisa kita ajarkan di sini, dan apa yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah, jadi untuk di saya nanti kita akan coba bersama-sama ya mungkin menggunakan laptop masing-masing ya. Seperti apa sih membuat suatu peta gitu ya, peta menggunakan My Maps yang eh, bisa aplikatif langsung ke media pembelajaran ya. Nah, itu adalah tujuan dari eh, pengabdian dan juga apa ya? eh, mungkin penelitian nanti ya, tapi belum belum saya ajukan nantinya gitu ya, seperti apa gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu ya, mungkin dari saya ya, mungkin hari ini ya, mungkin itu segitu dulu gitu ya. Nanti eh, mungkin kami butuh, kalau mungkin besok ini kan dulu kita butuh laptop ya, laptop dan juga mungkin ke akun Google nanti, akun Google yang terhubung ke laptop Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti database-nya bisa langsung Bapak Ibu buat nantinya. Lalu bisa kita share ya, kita share mau di mana misalnya. Misalnya di share ke web bisa gitu ya. Kalau nggak di web mungkin kalau share-nya ke ini bisa apa ya? Ke apa namanya? Ke WhatsApp bisa gitu ya. Bisa juga gitu. Makanya bisa kita print nanti ya, kita print bisa juga gitu. Sehingga nanti bagaimana sih cara kita memanfaatkan aplikasi WebGIS sederhana ini gitu ya. Khususnya adalah di bidang geografi. Nanti kalau misalnya untuk bidang yang lain bisa kita coba juga gitu ya. Misalnya contohnya apa ya? Di bidang fisika mungkin ya, atau di bidang apa ya? Nah, jadi nanti mungkin ini lebih fokusnya nanti adalah di bidang geografi dan juga ilmu kebumian lainnya, Bu ya. Apalagi sekarang kan juga sudah ada Olimpiade Sains ini ya agak ya, Olimpiade Sains yang dari Kemenak ya, ya, juga sudah mulai muncul ya, sudah mulai ada kompetisinya ya untuk bisa diikuti oleh anak-anak didik kita nantinya gitu ya. Mungkin segitu dari saya Bu ya. Mungkin ada pertanyaan Bu untuk materi yang awal ini gitu ya. Silakan kalau ada gitu. Kalau dari Pak Zulkifli kemarin ya Bu ya, kemarin di bilangnya itu ada sekitar 25 orang ya, 25 orang mungkin bisa kita persiapkan juga ya dari Padang gitu apa yang bisa kita persiapkan nanti untuk acara ininya. Mungkin dari saya sekian materinya Bu ya. Nah, kalau untuk besok mungkin kita akan langsung coba gitu ya. Langsung coba seperti apa sih ininya apa namanya penggunaan web ini gitu ya, web sederhana ini gitu. Oke Pak Bekti, mungkin itu dulu.